Halo, selamat malam para teman-teman dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya akan melakukan Instagram Live, interaktif live talk bersama dengan ID.derms. Ini adalah inisiatif dari sekelompok dokter spesialis kulit dan kelamin yang tergabung dalam Perdoski, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Bisa juga dicek di websitenya www.perdoski.id. Nah, sekelompok dokter ini melalui platform Instagram di account @id.derms memiliki inisiatif untuk membuat banyak sekali interaktif live talk yang topiknya sangat menarik dan tentu saja seputar kesehatan kulit. Kalau para sahabat di sini sudah memfollow akun Instagram @id.derms, pastinya sudah tidak asing lagi dengan konten-konten id.derms yang begitu informatif dan tentu saja sesuai dengan visi mereka, yaitu bringing clarity and correct information about skin health in exciting new ways. Seperti contohnya pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat menarik, ya, yaitu mengenai flu Singapura atau bisa juga disebut dengan hand, foot, and mouth disease atau bila disingkat menjadi HFMD atau HFMD. Ya, nah buat sahabat di sini yang belum memfollow account @id.derms, segera ya di follow supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik. Nah, malam hari ini kita akan mengundang seorang narasumber yang tentu saja sangat sangat expert di bidangnya. Sambil menunggu beliau bergabung, saya perkenalkan sedikit mengenai narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Bagus Haryo Kusuma Putra SPKK. Halo dok. Halo, selamat malam, Selamat Tis. malam. Apa kabar dok? Baik, baik Baik, sekali. sehat ya? Iya. Sehat. Oke, senang banget ya kita bisa ketemu di interaktif live talk ini. Nah, sedikit mengenai Dokter Bagus. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Sutomo Surabaya di Universitas Erlangga, dan beliau juga berpraktek di Surabaya Skin Center sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Sebelumnya beliau juga menempuh pendidikan spesialis kulit dan kelamin di Universitas Erlangga Surabaya. Jadi ini tulen arek Surabaya ya dok ya? Betul sekali, Jawa Asli Timur yo. lah. Kalau Oke. asli nggak juga, pindah-pindah soalnya, Tis. Oh gitu. Oke. Baik. Oke, Dokter Bagus, malam hari ini kan kita akan membahas mengenai flu Singapura ya dok ya. Nah, Oke. ini kan sebenarnya kalau bukan karena dia kalah trending ya dok ya, ini kan sekarang Ya, trennya lagi berbeda ya. trennya beda sekarang. Kalau enggak tuh biasanya di setiap tahun tuh ada musimnya juga ya dok, kayaknya akan menjadi suatu trending topik. Nah, mungkin bisa Dokter Bagus bantu jelaskan kepada teman-teman yang ada di sini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan flu Singapura ini, dan kenapa disebut flu Singapura? Kenapa nggak disebut flu Mojokerto gitu, dok? Apa diimpor dari sana Oke. atau gimana? Ya, ya. Selamat malam semuanya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi malam ini kita akan menjelaskan tentang flu Singapura. Benar katanya Sis Caroline, sekarang jadi kalah trending karena pandeminya ya. Nah, jadi flu Singapura ini sama, dia itu suatu virus yang pasti ya, virus yang menular. Virus yang menular, saya bilang yang sangat menular, mudah menular, dan paling sering mengenai pada anak-anak. Dia paling sering kena ke anak-anak dengan gejala khasnya itu yang sering ada tiga. Satu, Mm-mm, demam. Dua, bercak mm-mm, atau luka di mulut seperti sariawan. Dan mm-mm, ketiga, ada kayak bercak atau lentingan di tangan dan kaki. mm-mm, Seperti tadi dijelaskan, flu Singapura ini nama lainnya hand foot mouth disease atau HFMD atau bahasa Indonesia penyakit tangan kaki mulut, mm. seperti itu sih. Oke.
Terus kenapa dok disebut flu Singapura dok? Flu Singapura ini kenapa sampai di Indonesia namanya flu Singapura? Karena uh, di Singapura sendiri pernah terjadi outbreak ya, pernah Mm-mm. terjadi kita bukan endemik, epidemik. Nah, jadi epidemik itu kalau endemik itu cuma satu area, tapi kalau epidemik itu bisa satu luang lebih luas lagi, tapi belum sampai seperti sekarang pandemik. Jadi epidemik di Singapura dia sekitar tahun 2000-an itu banyak sekali kasus HFMD ini di anak-anak sekolah tahun Mm-mm. 2000 ya. Habis itu uh, mungkin ya karena transmisi Indonesia dan Singapura sangat dekat ya, sehingga beritanya itu saat waktu tahun 2000-an itu tentang SFMD itu heboh. Mm-mm. Betapa banyaknya media dan akhirnya ya karena sangat dekat sama Indonesia, akhirnya pasti ada yang kebawa juga ke Indonesia. Mm-mm. Akhirnya orang pada mikirnya ya sudah, oh itu dari Singapura, flu Singapura ya, kayak gitu. Mm-mm. Biar gampang aja lah sebutnya gitu ya dok Biar ya. gampang aja flu Singapura, Mm-mm. walaupun ini bukan flu kan sebenarnya. Oke, daripada nyebut hand, foot, mouth disease, aduh ribet gitu Susah, ya. atau Mm-mm. Udah, HFM dia susah, iya, HFMD sebut nah, aja. gitulah. Mm-mm. Oke, baik dok. Nah, sebenarnya tadi dikatakan bahwa ini banyak terjadi pada anak-anak juga ya dok ya. Sebenarnya Ya dia betul. tuh penyebabnya apa sih dok? Penyebabnya itu virus. Jadi dia bukan jamur, dia bukan kuman bakteri, dia itu virus. Mhm. Tapi penyebabnya itu biasanya untuk kena ke orang itu memang cuman ada beberapa macam jenis virus. Jadi banyak sekali ini dari gambar ini. Yang paling sering nama virus ini agak sulit, ini namanya Coxsackie virus yang tipe A16. Terus yang kedua yang terbanyak juga ada enterovirus 71 dan yang Mhm. lain-lainnya yang juga ada ya ini A56 ini kayak merek HP Samsung ya, A56, A7, Heeh. A9 ya, B1 Mhm. dan sebagainya. Jadi virusnya tuh penyebabnya FMD ini sungguh banyak. Jadi bisa Heeh. aja orang kena yang Coxsackie atau bisa juga orang kena yang enterovirus atau kena juga Coxsackie virus A5, A6, tapi Mhm. manifestasinya hampir-hampir sama. Mhm. Seperti itu. Oke. Sebenarnya dia itu berbahaya banget nggak sih dok? Kalau misalnya kita sebut HFMD karena virus gitu ya, itu bahaya banget nggak dok? Kalau ngomong berbahaya, sebenarnya penyakit ini memang penyakit menular, Mm-mm. tapi mostly sebagian besar penyakit ini ringan, sehingga jarang-jarang sampai kalau ditangani dengan cepat, diisolasi, pencegahan dengan cepat, dia bisa lebih lebih mudah teratasi, penyebarannya bisa dihambat. Ya memang bagian besar ringan, hanya berupa demam dan beberapa bercak-bercak gitu aja. Mm-mm. Nah ini Oke. seperti ini penularannya itu sangat-sangat mudah ya. Jadi yang Mm-mm. langsung dari ludah, droplet, cairan lenting. Lenting ini kayak apa ya? Lenting tuh bahasa Indonesia kan ya. Jadi kayak sundut, kayak isi air itu loh, yang kayak cacar itu. Bisa dari yang Mm-mm. cairannya itu dan juga dari tinja. Kalau yang tidak langsung Mm-mm. itu di benda-benda yang terpapar oleh tadi, ludah, droplet, cairan lentik ya kita bersin, batuk. Habis itu dia ngelap di suatu benda, ya kena di toilet, peralatan makan, Mm-mm. taman bermain. Nah, dan anak kecil sering memegang ini, ya sudah, Mm-mm. jadi sangat-sangat mudah tertularnya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kebetulan juga ada yang bertanya tuh tadi, Dok, gejalanya itu apa sih, Dok? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa ini adalah gejala flu Singapura nih atau HFMD nih? Oh ya, gejalanya itu sebenarnya cukup mudah dan mungkin seorang kepala sekolah seperti Sis Caroline bahkan mudah mendiagnosisnya. Karena sering lihat dulu ya di anak-anak tiap tahun ya Sis Caroline ya. Ya, kalau dari Setiap pengalaman tahun, sih biasa setahun dua kali ya ada musimnya setahun gitu dua ya. kali coba Mm-mm. itu. Mm-mm. Setahun dua kali dengan gejala seperti ini. Dia pertama virusnya masuk ke dalam tubuh, waktu masuk ke dalam tubuh sekitar 3 sampai 7 hari itu masih belum terjadi apa-apa. Habis itu baru setelah 7 hari muncul demam dia. Jadi Mm-mm. ketularannya udah dari 3 atau 7 hari yang lalu, terus baru muncul Oke. demam.
Demamnya itu biasanya 1 sampai 2 hari, terus demam mulai menurun, antar hari ketiga itu baru muncul kayak sariawan atau bercak di baik di bibirnya atau di lidahnya. Kemudian Oke. beberapa hari setelah itu muncul lagi lenting-lenting atau kayak apa ya, kayak cacar gitu ya, kayak lenting Bintil-bintil berisi gitu ya. air di bintil-bintil tapi Mm-mm. yang berisi air Iya. di tangan, di kaki. Nah, si yang luka kan membentuk luka di dalam Mm-mm. mulut ya. Jadi sariawan, jadi itu yang bikin anak-anak malah nggak mau makan, sakit saat makan, jadi itu yang bikin masalah jadinya. Sedangkan Kasihan yang di ya. tangan sebenarnya Mm-mm. nggak seberapa. Kalau yang di tangan ada yang nyeri, tapi yang tidak nyeri juga ada. Tapi kalau yang mulut rata-rata nyeri. Oh, Jadi itu kalau bahkan di tangan itu gatel nggak dok? Ada selain penampakannya ada bintil-bintil seperti itu, kadang-kadang nyeri ya, tapi tidak selalu. Itu ya ada perasaan lain nggak? Gatel atau gimana gitu? terkadang gatal, Hmm. terkadang gatal. Mungkin karena anak-anak dia bilangnya gatal karena melihat sesuatu bintil di tangannya, tapi terkadang aja gatal. Kadang-kadang lebih sering malah tidak bergejala, Oh, tidak oke. merasakan sesuatu. Oke. Nah, mungkin tadi ada juga yang bertanya, pingin tahu gitu, bentuknya kayak gimana sih yang sariawan? Kalau mungkin kan sariawan itu kan sesuatu yang mungkin pernah terjadi ya pada kita ya, tapi tidak Sesuatu yang pernah semua itu terjadi kan jadi bisa betul. kategorinya itu adalah HFMD ya. Nah, di sini Ya, mungkin seperti ini ya dok ya, kurang lebih ya. iya betul sekali. Jadi dari gambar ini yang di sebelah atas kita lihat itu di dalam bibirnya, terus di lidahnya. Itu kalau Anda perhatikan lebih jelas ada sariawan yang kecil-kecil ukurannya beberapa milimeter dan uh, cukup banyak, tapi nggak. Kalau yang pada umumnya itu ringan ya, jadi sedikit, mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 sariawan Mm-mm. di mulutnya. Nah, ini yang Mm-mm. di tangan dan kaki seperti ini nih. Jadi ada seperti cairan, bawahnya itu merah ya, yang Mm-mm. menyebar yang di tangan, di kaki. Kadang-kadang nggak cuma di tangan, di kaki aja, kita bisa temukan di bokong, di Mm-mm. lutut, dan di siku. Itu juga bisa kita temukan. Oke. Oke, jadi kurang lebih apabila muncul gejala seperti demam, kemudian di mulut itu ada sariawan, kemudian di tangan dan kaki ada bintil-bintil, nah itu potensi gejala HFMD ya dok. Nah mungkin nggak sih dok Betul. hanya ada satu atau dua gejala yang muncul? Jadi misalnya dia tidak demam nih, tapi di tangan dan Ya, kakinya serta di mulutnya mungkin ada sariawan dan ada bintil-bintil itu. Atau sebaliknya, enggak kok, enggak demam gitu. Mungkin enggak itu terjadi, dok? kalau mungkin mungkin bisa, tapi kayak gitu mungkin pada yang dewasa ya. Tapi walaupun pada dewasa itu lebih jarang dibandingkan anak-anak. Kalau anak-anak sebagian besar ya hampir seluruhnya itu selalu diikuti dengan demam dulu. Oke, Karena itu virus masuk, pertahanan tubuh bermain, gejala yang paling pertama muncul itu demam dulu. oke. Gitu. Jadi Jadi, kita harus aware dengan gejala-gejala ini. oke. Jadi kalau ibu-ibu ya, terutama kalau yang anaknya masih kecil, belum bisa bicara mungkin ya. Nah, Nah, mungkin kalau udah mulai demam, anaknya nggak mau minum susu atau nggak mau nggak mau makan. susu, nggak mau Iya. makan, ya seperti iya ya benar. Yang sulit itu kalau pada bayi, misalnya umur 6 bulan, 7 bulan, ya itu kan nggak bisa ngomong, jadi Mm-mm. lebih banyak mungkin nangis. Jadi kalau ada gejala yang dia demam, kemudian dikasih air susu atau apa dia nggak mau, selalu nolak, selalu nangis, jadi ini ada sesuatu nih. Terus habis Hmm. itu dilihat mulutnya, dicek aja, dibuka, loh kok ada merah-merah sariawan, ya sudah kita Oke. langsung curiga ke arah situ. Apalagi besok-besoknya muncul lagi di tangan sama di kaki, bintil-bintil pelentingan, Oke. uring-uringan. Wah iya, uring, nangis karena dia nggak Rewel. bisa makan, rewel banget, rewel banget.
Dan yang berbahaya mungkin kalau bayinya itu atau anak kecil itu kekurangan cairan, nggak mau Nah, makan ya. betul banget. Karena dia nggak mau makan atau dia nggak mau minum susu, akhirnya jadi kekurangan cairan. Jadi Mm-mm. eh, bapak-bapak ibu-ibu juga harus tahu bagaimana kekurangan cairan atau dehidrasi, seperti Oh. eh, nangis nggak keluar air mata, Hmm. atau pipis sedikit atau warna pipisnya itu lebih coklat seperti itu. Oke. Terus matanya agak cowong. Jadi sudah kelihatan yang berat seperti itu ya segera bawa. Ini komplikasi yang parahnya karena dehidrasi seperti ini. Gara-gara cuman nggak mau makan atau nggak mau minum karena sakit, jadinya itu Hmm. dehidrasi. Oke. Jadi tadi kan disampaikan bahwa orang dewasa juga mungkin terkena ya penyakit ini, tapi mungkin Ya, karena imunitasnya juga lebih baik dan kemudian betul. orang dewasa banyak kan nafsu makannya masih besar gitu ya, jadi mungkin bisa Betul. recover. Tapi artinya dia bisa membawa ya dok penyakit ini kepada anak bayi ataupun anak kecil ya? Bisa, bisa. Dia membawa virusnya. Dia membawa, jadi bersifat karier ya. Membawa ke Mm-mm. anaknya itu sangat bisa. Entah dari Oke. masuk ke tubuhnya atau dibawa lewat tangan. Kan tadi bisa, mungkin habis jabat tangan, orang tuanya habis megang-megang sesuatu, pulang ke rumah, salim ke Mm-mm. anaknya. Nah, Mm-mm. ya Terjadilah. kan, Mm-mm. terjadilah yang tidak Oke. diinginkan. Nah, dok, ini juga ada pertanyaan nih. Pada hari keberapa sih setelah demam, kemudian sariawan dan bintik-bintiknya itu keluar? Tadi mungkin dokter Oke. sudah sampaikan, mungkin bisa diperjelas lagi, karena kalau namanya anak kecil itu kan kadang sering ya dok ya, sering demam gitu ya. Terus kalau sariawan kan nggak semua orang tua aware untuk selalu ngecek Ya, dalam mulutnya. Kemudian iya betul, bintik-bintik betul. kadang juga bisa sedikit atau mungkin dikira itu hanya bintik-bintik biasa gitu ya. Nah, kira-kira Ya. tipikalnya seperti apa? Jadi tipikalnya tadi virus masuk ke dalam Mm-mm. tubuh. Dia masih diproses dulu di dalam tubuh sekitar 3 sampai 7 hari. Habis itu nah 3 sampai 7 hari itu tuh belum ada gejala sama sekali. Bisa aja nanti baru mulai gejala hari ke-3 atau hari 4 sampai hari ke-7. Gejala pertama yang muncul adalah demam ya. Oke. Demamnya itu sekitar 1 sampai 2 hari, 24 sampai 48 jam. Kemudian muncul yang luka-luka di mulut. Nah, luka-luka di mulutnya ini nyeri. Jadi gejala yang mungkin kelihatan di anak itu rewel. Mm-mm. Ya, nggak mau makan, nggak mau minum, sakit kalau makan. Kalau yang sudah besar bisa bilang kalau saya sariawan, sebelumnya demam, terus sariawan. Mm-mm. Nah itu setelah itu uh, mulut, kemudian sekitar beberapa hari ya, mungkin 3 hari sampai 5 hari, mulut keluar yang di tangan sama di kaki. Mm-mm. Nah, terus lama-lama berangsur-angsur hilang semua. Demamnya mulai turun, ininya mulai sembuh, tangan juga mulai sembuh. Oke. Tapi dalam kondisi itu dia masih infectious, dok. Istilahnya masih bisa menularkan kepada orang lain. Ya, betul sekali. Jadi mulai demam itu mulai kelihatan gejala, kita bilang mulai Mm-mm. gejala awal, sekitar 1 minggu pertama itu infeksiusnya, Oke, jadi harus isolasi mandiri gitu ya, dok. isolasi mandiri. Oke. Kalau di sekolahan gimana, Sis? Kalau di sekolah Kalau nggak ketemu dikasih kayak gitu, masuk, nggak dikasih masuk terus, anaknya sampai ada surat keterangan sehat dari dokter. Jadi biasanya kurang keterangan lebih dua sehat. minggu ya dari onset. Oh, sampai 2 minggu Mm-mm. ya. Iya, padahal Iya, mungkin iya, nggak iya. semuanya menunjukkan gejala yang parah ya. Mungkin anaknya aktif, masih juga seger, lincah Iya, gitu ya. iya, betul. Cuman Tapi takut untuk membawa. menghindari. Benar-benar. Nah, kebetulan juga ada pertanyaan nih, Dok. Bagus banget pertanyaannya. Kebetulan beliau juga adalah seorang dokter yang memiliki pasien HFMD. Pasiennya ini udah dewasa. Nah, tata laksana untuk dokter primer selain analgetik dan antipiretik apa saja, Dok? Kemudian apa ada Oh iya. pengobatan kausatifnya? Nah, pengobatan kausatif sayangnya untuk FMD ini belum ada. Semuanya bersifat simptomatis. Karena Hmm, ini virus, belum ada juga pengobatan antivirus yang spesifik untuk ini. Dan karena ini juga ringan, ya dalam sekitar 5 sampai 10 hari juga akan menyembuh, sifatnya sementara, dengan simptomatis biasanya sudah cukup.
otomatis istirahat, isolasi. Oke, pengobatan simptomatis kalau bagi orang awam itu artinya apa, Dok? Simptomatis bagi orang awam. Satu, Menghilangkan muncul gejala gejalanya yang aja pertama, gitu ya. menghilangkan gejala. Simptomatis itu menghilangkan gejala. Gejalanya apa yang muncul? Demam. Ya sudah dikasih obat demam. Apa rekomendasi obat demam? Yang mudah-mudah aja. Mau paracetamol. Paracetamol kan mereknya banyak ya. Yang apa, Panadol dan sebagainya, Sanol ya. Terus kedua bisa ibuprofen, ada Proris dan sebagainya. Yang pasti yang tidak boleh karena ini virus adalah jangan memberikan obat panas, tapi ini memang jarangnya di Indonesia memberikan ini, yang mengandung namanya aspirin. Oke. Biasanya kita ngasih aspirin ke orang-orang tua untuk mengencer darah, tapi mungkin dulu aspirin karena ada sifat penurun demam juga, dulu pernah diberikan, tapi efek pemberian aspirin pada virus buruk, jadi nggak boleh. Jadi cuma boleh paracetamol, ibuprofen. Oke, jadi lebih kepada gejalanya ya. Nah, kalau kulitnya gimana, Dok, tuh yang tadi keluar bintil-bintil itu? Oh ya, tadi kan ya kulitnya itu akan muncul bintil-bintil. Biasanya tidak perlu dilakukan sesuatu. Jadi jangan sampai Anda itu menusuk atau membuka lentingannya biar pecah. Pokoknya jangan dipecah-pecah, dibiarin aja. Nanti dia lama-lama kering. Tidak ada penanganan spesifik untuk itu. Sebaiknya juga jangan diberikan alat-alat ya, ataupun oles-oles yang menurut Anda mungkin dari keluarga ataupun ini herbal atau apapun, nih jangan juga gitu, daripada nanti pakai salah. Ya. Oke. Gitu. Karena intinya kalau yang untuk mulut itu karena dia sariawan nyeri, justru obat-obat kumur jangan sampai yang bersifat iritasi ya, seperti yang mouthwash yang buat penyegar mulut itu jangan sampai diberikan itu. Lebih baik ya rekomendasinya sih bersihkan seperti biasa aja, berikan cairan yang cukup, jangan berikan yang asam-asam seperti itu. Panas-panas, pedas-pedas tidak boleh. Oke. Jadi pada intinya membangun ya, mungkin lebih membangun imunitas tubuhnya sehingga tubuhnya bisa melawan virus itu sendiri mungkin ya, Dok ya. Betul sekali. Oke. Nah, tadi pertanyaannya cocok banget ya sama yang sebenarnya sudah mau disampaikan oleh Dokter Bagus juga, bahwa sebenarnya apakah penyakit ini bisa sembuh? Ya, tadi udah dijelaskan bahwa pada umumnya bisa sembuh sendiri dalam waktu 7-10 hari, dan obatnya itu adalah terapi yang bersifat simptomatis, artinya menghilangkan gejala-gejala yang diderita ya oleh si pasien itu sendiri ya, Dok ya. Kalau kayak pencegahan, Dok, gimana, Dok? Misalnya nih, ini kebetulan karena anak-anak sekolahnya lagi pada online ya, jadi aman nih di rumah ya, interaksi antar teman sebaya kan nggak banyak. Tetapi apabila itu terjadi, misalnya anak-anak udah kembali ke sekolah, kembali ke sekolah, nah itu pencegahannya gimana sih, Dok? Supaya nggak, karena cepat juga ya penularannya ya satu dengan yang lainnya. Nah, pencegahannya ini kita belajar banyak dari pandemi ini, dari corona, di mana penularannya juga mirip-mirip dari terpapar dari droplet dan sebagainya, dari benda, ya, baik benda mati ataupun dari orang langsung. Ya, yang pertama ya pasti cuci tangan ya setelah setiap aktivitas. Jadi ya setiap aktivitas mau dari pulang dari rumah, dari mana ya harus tetap cuci tangan dengan sabun. Terus ya jangan ketemu orang sakit, terus jangan, kalau sakit jangan pergi-pergi, terus apalagi ya, cuci mainan, alat piring, didisinfeksi, dicuci dengan sabun yang reguler, apalagi kalau yang mainan-mainan anak, kalau misal, untungnya sekarang kita juga mungkin lebih jarang menerima tamu kali ya.
Jadi Iya. anak mau bermain bareng juga nggak beberapa banyak, mungkin nggak kayak dulu. Jadi ya kalau misalnya dulu mainannya disinfeksi, dicuci secara berkala, ya terus jangan pergi, jangan sentuh-sentuh muka karena dari tangan itu bisa kena ke mata, ke hidung, ke mulut. Nah, nularnya bisa lewat tiga itu juga, mata, hidung, mulut. Dan makan makanan yang bergizi untuk Oh, meningkatkan imunitas. oke. Jadi pada umumnya, pada dasarnya penyakit ini tidak berbahaya ya dok ya, tapi Pada dasarnya tidak, menularnya cepat, mudah cepat menular. sekali, mudah Oke. menular. Mm-mm. Dan yang Bahkan dari ditakuti, ini ya, dari yang lentingannya itu aja bisa uh-uh. menular. Dari Oh, bersin, dari batuk menular. Jadi mudah sebenarnya. betul-betul. Berarti permukaan meja, ya gagang pintu dan lain sebagainya semua itu berpotensi untuk menjadi media penularan ya dok ya. Sangat berpotensi. Saya sempat membaca suatu penelitian, jadi di Coxsackie virus ini dia bisa bertahan di benda mati itu bisa sampai 2 minggu. Wow. Apalagi dengan cuaca-cuaca yang mirip kita, hangat, kering, itu bisa lama. Hmm, oke. Jadi kebersihan itu tetap merupakan suatu hal yang sangat penting ya dok ya. Iya. Kalau di sekolahan gimana tuh? Apa diliburkan atau gimana ya? Iya, kalau di sekolah kebetulan memang kalau terjadi hal seperti ini biasanya kita akan melakukan sterilisasi ruangan ya. Artinya si Ruangan. anak yang mungkin sudah ketahuan ada simptom tersebut dirumahkan supaya tidak menambah eh, penderita yang lainnya. Kemudian ruangan-ruangan ataupun permukaan yang sudah disentuh oleh sang anak tersebut biasanya akan disteril dengan cara dilap dengan disinfektan. Kemudian ruangannya juga disinari dengan UV ya minimal 8 jam sebelum anak-anak lain itu juga datang untuk menggunakan fasilitas yang sama. Memang kurang lebih seperti itu ya dok ya. Saya rasa memang tadi Iya, apa yang iya, 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 disampaikan iya, oleh iya. Iya. dokter Bagus betul ya kita belajar banyak melalui pandemi ini juga bahwa gaya hidup yang sehat dan hygiene itu sangat penting ya. Apakah waktu sebelum pandemi prosedur tersebut memang sudah rutin dilakukan kalau terjadi Iya, kejadian gitu? Iya, iya di dok, sekolah bener, Carolyn. Oh, bener. hebat juga ya. Jadi kalau ada satu aja yang udah Uh, ketahuan, biasanya kita akan melakukan morning check ya. Jadi setiap pagi itu uh, anaknya sebelum masuk ke sekolah suhunya diukur dulu. Jadi bukan praktek baru sih di pandemi iya, ini. iya, Jadi iya, iya, sebelum iya. itu memang sudah dilakukan karena ya itu ya Iya. terkait dengan anak-anak kan susah mereka Iya. sangat lincah, pegang sana, pegang sini Pegang gitu. sana, pegang sini, tuker sendok, tuker anu, wah, masuk sini semua, iya. Iya, Semoga iya, iya, nanti iya. pas masuk lagi jangan sampai tukeran masker ya dok ya anak-anak Iya. ini ya. Tapi anak-anak juga, waduh susah juga itu karena masker. Bisa Iya, terjadi loh itu. iya bisa terjadi betul. Oke, teman-teman sahabat ID Derms yang juga sedang nonton, apabila ada pertanyaan silakan ya boleh diketik di comment box ya di tanda tanya situ supaya nanti juga bisa langsung dijawab oleh Dokter Bagus. Nah, tetapi sebelum itu saya juga ada pertanyaan nih Dok bahwa Ya, uh, kadang karena ini kejadiannya itu adalah pada anak-anak, sebenarnya ya. idealnya ketika seorang orang tua mensuspek ya mencurigai anaknya itu terkena HFMD, baiknya itu Hmm. penanganan pertamanya apa dok? Terus kemudian perlu dibawa ke dokter apa gitu? Penanganan pertama yang kalau misalnya si orang tua bisa mendiagnosis itu sudah ukur ya. Kalau udah Mm-mm. bisa tahu, oh ini HFMD. Yang pertama, eh sebenarnya gini, karena ini penyakitnya sebenarnya ringan, sebenarnya bisa aja ditangani di rumah hanya Mm-mm. karena sifatnya simptomatik ya, cuman memberikan obat demam aja, memberi cairan yang cukup, terus diisolasi, itu yang cukup penting ya, simptomatik, cairan sama isolasi seperti itu. Cuman kalau tetap aja, uh, jadi mungkin adalah kapan sih kita harus ke dokter? Mm-mm. Nah gitu.
eh, jika Anda sudah tahu, oh ini anak saya ini kena flu Singapura nih, sudah dikasih obat demam, biasanya karena tadi kita katakan demamnya itu berkurang setelah 2 hari, jadi kalau demamnya lebih dari 3 hari, sebaiknya ke dokter Oke. untuk dicek lebih lanjut. Mm-mm. Apakah memang itu virusnya itu saja atau jangan-jangan ketambah sama virus yang lain. Mm-mm. Gitu. Terus yang kedua, susah makan sampai Mm-mm. dehidrasi, yaitu harus butuh penanganan. Mm-mm. Mungkin dia harus opname untuk dilakukan infus untuk masuk Mm-mm. cairan. Terus lenting-lenting di tangan. Kalau jumlahnya itu tambah banyak sekali, sampai luas, hebat, dan sakit, nah udah ke dokter aja. Jangan-jangan itu apakah benar itu SFMD atau suatu SFMD yang ketumpukan sama infeksi lain, Oke. yaitu infeksi bakteri. Atau juga Anda nggak yakin ini SFMD atau Anda ragu-ragu, ya sudah ke dokter aja. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Baik. Nah, tapi ya dok ya, memang kadang-kadang kalau jadi orang tua kan mungkin nggak sabar ya. Kalau tadi dikatakan tunggu aja, mungkin penyakitnya bisa sembuh sendiri. Tapi kan Ya, ya, pengennya cepat. ya, Kalau ya, bisa ya, ya, besok ya, ya, sembuh ya. gitu ya. Kalau Besok bisa bangun besok tidur sembuh. udah beres ya. Uh, Itu ada ya, nggak sih dok obat yang untuk mempercepat antivirus kek, apa kek gitu? ya, itu dia. Masalahnya sampai sekarang itu belum ada antivirus yang memang untuk mempercepat ini. Yang paling penting adalah kita biasa mengedukasikan ke keluarganya bahwa ini akan sembuh dalam 5 sampai 10 hari, cukup penanganannya dengan obat demam, berikan Hmm. cairan, seperti itu. Kalau yang lebih Oh. berat, demamnya lama, Mm-mm. eh, lentingannya tambah banyak, terus kelihatan ada tanda-tanda kekurangan cairan, Mm-mm. ya sudah, udah Dirawat sampai gitu mungkin mamanya ya. pusing, Oke. anak gak bisa makan dan bobo. Iya, betul. Kalau anak nggak bisa Betul, makan dan bobo, nanti mamanya juga nggak bisa makan dan bobo mamanya dong. pusing. Jadi stres. Tapi bapaknya Oh, tidur ya. iya. Enggak lah ya. Banyak bapak-bapak siaga juga, dok. Oh iya. Kalau vaksinnya, dok. Ini kan vaksin nih Nah, lagi trending juga nih. lagi Apa-apa trending ditanya. juga di Ada corona nih. vaksinnya nggak? Iya. Vaksinnya ada nggak, dok? Iya, karena kebanyakan virus memang ada vaksinnya ya. Nah, ini yang menarik adalah tadi di pertama yang sudah kita pernah bahas bahwa virusnya ini jumlahnya ini banyak ya. Lebih dari Hmm. satu. Yang tadi ada Coxsackie A1 sekian, A, terus B1, terus sekian. Jadi vaksinnya itu belum ada yang bisa mengcover seluruhnya. Karena Oke. biasanya kalau vaksin misalnya ya, kita bicara misalnya cuma dapat penyebabnya si HFMD itu satu virus, contoh Oke. tadi yang Coxsackie A16 misalnya itu Coxsackie. namanya ya, nama Mm-mm. Coxsackie A16, Mm-mm. temukan suatu vaksin Coxsackie A16, tapi yang lain-lain A1, A2, A3 tidak ditemukan, jadinya bisa aja dia ketularan. Mm-mm. Iya, bener ya. A16 yang nggak kena, tapi A1, A2 sampai A sekian ketularan. Jadi akhirnya ya sudah, kita lewat otomatis aja. Dan Oh, belum ada vaksin yang bisa mengcover seluruh variasi dari jenis dari virus-virus tersebut. oke. Gitu. Oke, jadi itu kabar buruknya ya. Kabar buruknya Kabar itu buruknya. vaksinnya belum ada, tapi kabar Belum ada. baiknya adalah sebenarnya dia bisa sembuh, ya. Dia bisa sembuh Betul, bisa sembuh. dengan perawatan yang baik dan juga memastikan bahwa si penderita ini tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, ya, dengan Betul, betul, gejala yang tadi sudah disampaikan. Mungkin kalau anak kecil betul. pipisnya sedikit, ya, kemudian Ya, nangis nggak keluar air mata. Kalau orang dewasa ya. laki-laki nangis nggak keluar air mata itu kan air mata buaya ya dok ya. Tapi kalau anak-anak mungkin tuh dehidrasi ya dok ya. Ya, betul. Seperti Oke, itu. oke. Terus ada pertanyaan nih dok. Kira-kira usia berapa sih yang paling rentan terkena HFMD ini? Kalau anak-anak di atas 13 tahun atau ke orang dewasa, tingkat kerentanannya itu masih tinggi apa enggak sih dok? Anak yang paling sering terkena tiap
negara punya hitungan masing-masing, tapi yang paling sering usia 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Di mana memang antibodi atau imun atau apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh, Mm-mm. kekebalan tubuh si anak itu belum sebagus dewasa Oke. gitu. Eh, ada penelitian tapi masih ada yang oke dan tidak oke. Jadi yang menyebutkan bahwa anak-anak yang dilakukan ASI eksklusif itu Mm-mm. lebih terhindar dari virus ini. Oh, Kenapa oke. gitu? Karena ternyata si anak ini mendapatkan kekebalan tubuh dari ibunya, dari air susunya itu. Oke. Nah, jadi yang penelitian ini sampai di 6 bulan. Jadi 0 sampai 6 bulan, kalau dihitung kok jarang 0 sampai 6 bulan ini terkena terkena virus HFMD. Ternyata dilihat lagi 0 sampai 6 bulan ini bayi-bayinya ini aksi eksklusif semua. Jadinya Oh, lebih lebih kurang karena dugaannya karena dapat kekebalan dari ibunya. Gitu. oke. Baik. Jadi ada pesan nih ya dari Dokter Bagus juga bahwa eh, ibunda, para bunda ya di rumah yang mungkin bayinya masih menyusui itu di-encourage juga untuk memberikan ASI eksklusif karena buktinya bisa menambah kekebalan tubuhnya anak tersebut sehingga dia lebih tidak rentan ya dalam terkena paparan virus uh, seperti contohnya HFMD ini sendiri ya dok ya. Oke, ada juga pertanyaan nih dok. Ada nggak sih negara apa gitu ya yang kasus HFMD-nya tuh banyak selain Kasus Indonesia yang terbanyak atau selain Indonesia? Indonesia. Oh enggak, kita ini agak-agak susah di penghitungan kasus ya. Cuman yang negara yang dimana penghitungan kasusnya juga bagus seperti Singapura, Taiwan, Cina, itu penghitungan kasusnya bagus. Jadi mereka bisa melihat kasus-kasusnya. Yang sering dibahas ya Asia Tenggara karena cuaca yang cukup hangat. Nah, itu yang membuat virus ini bertahan di benda atau permukaan dan penularan ke orang lebih mudah gitu. Asia Oke, Tenggara. Kok negara mana yang nomor 1 di dunia saya belum tahu. belum tahu. Nggak ada di Belum Worldometer tahu. slash HFMD. Belum ada ya dok ya? Oh, mungkin ada, saya akan cari deh. Oh, oke, oke. Tapi tadi menarik ya, Dok, karena disampaikan bahwa usia yang paling rentan itu adalah di usia 1 sampai 5, ya, di mana mungkin kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan baik, terus anak Ya, ini aktif dan dia juga apa istilahnya kelakuannya kan masih belum bisa dikontrol ya, segala sesuatu betul. mungkin dimasukin ke Masuk-masuk mulut, mulut, benar. pucek-pucek dan sebagainya ya. Iya, cuci tangan juga mungkin asal-asalan, mungkin pegang ini dan Betul, itu. betul, Oke, betul. walaupun tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa terkena dan bisa juga jadi Tidak OTG ya, Dok ya. bisa menjadi OTG juga Oke, gitu. dia tidak menunjukkan gejala, tapi dia bisa membawa virus ini kepada orang-orang yang lebih rentan. Oh ya, Dok, satu lagi pertanyaan. Selain tadi anak-anak ya, kalau orang Ya, tua sekali itu gimana, Dok? Misalnya manula. saya belum pernah cari dan juga belum pernah nemukan yang misalnya pada orang tua yang mungkin di atas 60 tahun saya belum cari. Karena Oke. kebanyakan kasus di anak semua. Oke, Jadi baik. kalau ada ya, saya laporkan deh ke Karolina. Oke, memang menarik ya Iya, karena kasus ini sering banget terjadi di sekolah, tempat penitipan anak. Makanya memang rata-rata iya, childcare ataupun sekolah punya protokol sendiri tuh untuk iya, HFMD iya, ini sendiri. Iya, 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 iya. baik. Oke, Sekolahnya eh, Sis Karolina di mana sih buat promoin juga? Ini mantap banget penanganan protokol dalam kayak kayak gini nih. Oke banget. di Jakarta dok nanti ya, mudah-mudahan bisa buka cabang di Surabaya juga ya dok Di ya. Surabaya. Apa sih nama sekolahnya? Di Suci School dok, Pantai Indah Kapuk. Oh, Mm-mm. oke, oke, oke. Iya, Ini oke banget nih kayak gini protokolnya. iya protokol kesehatan Coba wajib ya dok, karena coba muridnya juga sekolah-sekolah banyak.
Coba sekolah-sekolah negeri kayak gini, wah mantap juga ya. Tapi nggak Tapi sampai segitu. iya, tapi saya rasa ke depannya kita semua semakin makin sadar Ah ya iya iya, dengan betul betul. pentingnya hygiene Gara-gara ini. ini ya. Mm-mm. uh, Oke, Dok, karena kita waktunya mungkin tinggal 5 menit terakhir, ada nggak oh ya, pesan-pesan terakhir ataupun kesimpulan yang mana bisa menjadi oleh-oleh nih, take away, take home message untuk para viewers kita mengenai flu Singapura ini, apa sih key points-nya, poin-poin utama yang mungkin bisa diingat ataupun bisa dijadikan panduan kalau sampai ketemu kasus seperti ini di kemudian hari? oke. Terima kasih. Jadi yang perlu Anda ketahui yaitu bagaimana flu Singapura ini. Jadi ada 3 gejala yang paling mudah, yang khas. 1, demam. Demam. 2, luka atau sariawan di mulut. 3, lentingan di tangan atau kaki. Itu 3 yang paling sering. Nah, Oke. kemudian bagaimana untuk terapinya? Terapinya cukup gejala saja atau simptomatik. Untuk demam diberi penurun demam seperti itu, dan jangan lupa berikan cairan karena dia mulutnya sakit, nggak bisa nelan. Anda ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua juga harus melihat anaknya tanda-tanda dari kekurangan cairan, ya seperti tadi matanya cowong, nangis nggak keluar air mata, tipisnya pekat, ya itu cukup penting karena itu bahaya kalau kekurangan cairan. Dan yang jangan khawatir, ini akan menghilang dalam 5-10 hari, tidak akan hilang-hilang sendiri. Dan yang paling penting, pencegahan. Seperti di era COVID ini, kita diajarkan untuk dapat terhindar dari beberapa penyakit. Seperti cuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari pegang sana, pegang sini, pegang muka, ya seperti itu. Oke. Nah, ada permintaan nih dok, boleh diulang sedikit karena tadi terutama mengenai gejala khas dan juga mengenai cara penularan virusnya mungkin agak sedikit hilang sedikit suaranya dok. Hilang sedikit suaranya. Ini suara saya hilang nggak nih? Enggak, sekarang Enggak, udah ya? timbul dok. Oke, timbul. Oke, jadi ada 3 gejala khas, ya. Gejala khas. 1, demam. Setelah demam muncul sariawan atau luka di mulutnya, bisa di lidah, di bibir. Dengan ada luka itu, anak itu menjadi rewel, nggak mau makan, nggak mau minum, sakit ya. Gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah lentingan di tangan dan kaki. Itu. Lentingan tangan kakinya itu kadang nggak gatel, nggak terlalu nyeri juga, kadang nyeri, tapi seringnya nggak ada rasa apapun. Gitu. Ya. Terus tadi yang kedua penularan ya. Penularannya ini sangat mudah ya, bisa langsung melalui droplet, yaitu dari batuk, bersin, air liur, tinja. Jadi bisa langsung, terus yang tidak langsung dari benda-benda atau permukaan. Yang paling sering ya kalau pada anak-anak ya mainan, tuker-tukeran alat makan, atau ya apa aja sih ya. Apa aja deh kalau anak mah ya. Apa aja. Semua yang bisa disentuh, masuk di mulut. bener. Oke, dan pencegahannya tentu saja dengan pola hidup yang bersih dan sehat ya dok ya. Pola hidup bersih dan sehat seperti yang kita lakukan sekarang ini. Baik, oke. Terima kasih banyak kepada Dokter Bagus atas informasinya yang begitu jelas, begitu informatif juga. Dan untuk sahabat ID.Derms yang mungkin berlokasi di Surabaya, apabila masih ada perlu konsultasi pribadi seputar kesehatan kulit, juga bisa langsung cus ke Surabaya Skin Center di tempat Dokter Bagus sendiri berpraktek. Dan untuk sobat ID Derms yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, ya, selanjutnya juga stay tune terus ya di episode lain dari Interaktif Live Talk yang berikutnya di tanggal 5 November ada topik yang sangat menarik yaitu ichthyosis. Ya, ichthyosis sendiri adalah suatu kelainan kulit yang langka ya dok ya. Kelainan kulit seperti apa dok?
Saya tadi begitu dengar Wah, ichthyosis apaan gitu ya. penasaran? Penasaran Kita ya? lihat aja berikutnya. Oke. Jadi terima kasih untuk Terima kasih banyak. terima kasih untuk Dokter Bagus dan untuk teman-teman yang juga perlu konsultasi dokter kulit bisa melihat di website www.perdoski.id. Di situ bisa kelihatan ya dokter spesialis kulit dan kelamin yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa follow juga IG account-nya id.derms. Untuk itu hari ini kita sudahi dulu ya Dokter Bagus. Terima Ya, terima kasih kasih banyak. atas Terima kasih banyak. bincang-bincangnya. Terima kasih juga Terima teman-teman kasih. yang udah stay tune. Bye. Bye.